Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengaruh kualitas produk dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan pada produk susu Milo. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Tomira Kapanuntun, yang kedua ada saya sendiri, Grisyawanda Pasaribu, lalu ada Femi Mauludina, Herni Yuliani, dan Muhammad Fauzian. Untuk yang pertama ada latar belakang. Pada masa sekarang ini, dunia usaha mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini disebabkan adanya ide kreatif dan inovatif yang selalu diciptakan oleh para pengusaha. Seiring dengan berkembangnya ide tersebut, konsep pemasaran turut mengalami perkembangan. Lalu kualitas dapat terpenuhi ketika perusahaan dapat memberikan produk sesuai dengan yang diharapkan oleh pelanggan, bahkan melebihi harapan dari pelanggan. Perusahaan yang menawarkan kualitas dan menciptakan hubungan baik dengan para pelanggan dan hubungan baik yang sudah tercipta dalam jangka panjang akan membuat perusahaan mengerti terhadap kebutuhan yang diharapkan oleh pelanggan. Hal ini yang akan memberikan keuntungan positif itu tersendiri bagi perusahaan. Lalu yang selanjutnya masih di latar belakang, loyalitas pelanggan akan muncul ketika pelanggan merasa puas terhadap kualitas produk yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Loyalitas adalah kesetiaan pelanggan untuk melakukan pembelian secara berulang terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Loyalitas pelanggan menjadi salah satu faktor penting terhadap kelangsungan perkembangan perusahaan dan meningkatkan penjualan perusahaan. Usaha di bidang makanan akan mendapatkan keuntungan yang besar ketika mampu menciptakan kepuasan dalam setiap pelanggan. Pelanggan yang merasa puas akan membentuk loyalitasnya terhadap perusahaan. Lalu yang selanjutnya adalah landasan teori. Landasan teori di sini adalah definisi produk dan kualitas produk. Menurut Kotler dan Armstrong, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk menarik perhatian, perolehan, penggunaan, dan konsumsi yang mungkin dapat memuaskan pelanggan. Jika didefinisikan secara luas, produk juga termasuk servis, acara, orang, tempat, atau campuran dari variabel di atas. Menurut Kotler, pada Pusparani dan Rastini tahun 2015, semakin tinggi kualitas, maka akan semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan oleh konsumen. Dengan tingginya kepuasan yang dirasakan oleh konsumen ini, maka konsumen akan merekomendasikan produk kepada orang lain. Dan dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas produk adalah karakter atau sifat yang dimiliki oleh sebuah produk yang dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan dari seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Femi Maulidina Yunita, NIM 511219109, akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu mengenai landasan teori, di mana definisi kepuasan pelanggan menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller. Kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja atau hasil produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Sedangkan menurut Ciptono, kepuasan konsumen merupakan situasi yang ditunjukkan oleh konsumen ketika mereka menyadari bahwa kebutuhan dan keinginannya sesuai dengan yang diharapkan serta terpenuhi secara baik. Selanjutnya, untuk definisi loyalitas pelanggan, menurut Oliver, loyalitas konsumen adalah komitmen pelanggan bertahan secara mendalam untuk berlangganan kembali atau melakukan pembelian ulang produk atau jasa terpilih di masa yang akan datang. Meskipun pengaruh situasi dan usaha-usaha pemasaran mempunyai potensi untuk menyebabkan perubahan perilaku, berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa loyalitas adalah kesetiaan pelanggan yang ditunjukkan dengan sikap positif seperti melakukan peningkatan pembelian ulang dan teratur.
kemauan untuk memberikan rekomendasi kepada orang lain, serta keyakinan untuk tidak berpindah ke produk pesaing. Selanjutnya, hipotesis dari penelitian yang telah kami lakukan. Untuk hipotesis 1, yaitu membandingkan pengaruh kualitas produk sebagai variabel X1 terhadap loyalitas pelanggan dengan variabel Y. Selanjutnya, hipotesis kedua, terdapat pengaruh kepuasan pelanggan dengan variabel X2 terhadap loyalitas pelanggan dengan variabel Y. Untuk hipotesis yang ketiga, pengaruh kualitas produk dengan variabel X1 dan kepuasan pelanggan X2 terhadap loyalitas pelanggan dengan variabel Y. Metode penelitian yang kami lakukan yaitu dengan pengumpulan data menggunakan metode kuesioner, kemudian dihitung menggunakan aplikasi SPSS untuk kemudian mengetahui pengaruh dari kualitas produk dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Nama saya Herni Yuliani, NIM 51121911015. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai data populasi dan sampel, uji hipotesis, ada analisis hasil regresi, uji F, dan uji T. Yang diambil saat kita menyebar kuesioner pengaruh kualitas produk dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan pada susu Milo itu terdapat pada slide ini ya. Jadi pada slide ini terdapat 3 faktor yang mempengaruhi uji hipotesis yang akan dilakukan. Yang pertama ada faktor geografi, lalu yang kedua ada faktor demografi, dan yang ketiga faktor perilaku. Untuk yang pertama, faktor geografi. Di sini kami menyebar kuesioner pada kelompok masyarakat yang tinggal di Kota Cimahi. Lalu yang kedua, untuk faktor demografinya, yang pertama itu laki-laki atau perempuan. Lalu yang kedua usianya lebih dari atau sama dengan 17 tahun. Lalu yang ketiga, pendidikannya tidak dibatasi. Yang keempat, pekerjaannya tidak dibatasi. Dan yang terakhir, penghasilannya tidak dibatasi. Dan yang terakhir, faktor perilaku. Yang pertama ada berperan dalam mengambil keputusan pembelian, dan yang kedua berpengalaman menggunakan merek lebih atau sama dengan 3 kali pemakaian. Jadi pada jumlah responden yang kami ambil itu sebanyak 100 orang, dan sebelah kanan slide itu terdapat pie chart karakteristik demografi, dan dapat terlihat bahwa hasil menyebar kuesioner terdiri dari respon 73% perempuan dan 27% laki-laki, atau sama dengan 73 orang perempuan dan 27 orang laki-laki. Lalu selanjutnya di sini ada uji hipotesis ya, masuk ke analisis hasil regresi. Nah, di sini terdapat tabel dan di sini ada 3 variabel ya, di mana Y merupakan loyalitas pelanggan, lalu X1 merupakan kualitas produk, dan X2 merupakan kepuasan pelanggan. Terlihat pada tabel yang ada di slide ini menunjukkan bahwa besarnya adjusted R-square atau R adalah 0,259, yang berarti 25,9% variabel loyalitas pelanggan dapat dipengaruhi oleh variabel independen yang meliputi kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Sedangkan 74,1% itu sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar model yang kami analisis. Lalu pada slide selanjutnya terdapat tabel uji F. Nah, untuk variabelnya itu masih sama, dan pada slide ini terlihat tabel nilai hitung F sebesar 9,565 dengan nilai signifikasinya 0,000. Nilai signifikasi ini menunjukkan lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen loyalitas pelanggan atau Y.
Lalu selanjutnya terdapat tabel uji T. Apabila kita perhatikan pada model regresi dan hasil linear berganda yang terlihat pada tabel di slide ini, maka diperoleh persamaan faktor-faktor yang mempengaruhi Y atau loyalitas pelanggan. Yang pertama itu Y atau loyalitas pelanggan sama dengan 6,893. Lalu yang kedua, X1 atau kualitas produk sama dengan 0,017, dan yang terakhir X2 atau kepuasan pelanggan sama dengan 1,154. Sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nama saya Muhammad Fauzian, NIM 51121919016. Nah, yang selanjutnya adalah uji hipotesis. Hasil uji dari data yang kita peroleh dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, variabel X1 yaitu kualitas produk dengan hasil uji berpengaruh negatif dan hipotesis pun ditolak. Lalu variabel yang kedua atau X2 dengan kategori kepuasan pelanggan, hasil ujinya berpengaruh positif, hipotesis pun diterima. Lalu untuk mengetahui apakah variabel X berpengaruh atau tidak terhadap variabel Y, dapat diketahui ketentuannya adalah sebagai berikut, di mana alfa 0,05, T tabelnya diperoleh dengan rumus T dalam kurung A alfa dibagi 2, titik 2 N dikurang K dikurang 1, di mana N merupakan sampel dan K merupakan variabel X, sehingga didapat T tabelnya adalah 2,01174. Lalu yang F tabel diperoleh dengan rumus F dalam kurung K titik 2 N dikurang K, di mana N merupakan sampel dan K merupakan variabel X, sehingga didapat F tabelnya yaitu 3,19. Maka hasil uji hipotesis 1, kualitas produk X1 berpengaruh negatif terhadap loyalitas pelanggan atau variabel Y. Berdasarkan hasil uji regresi, dapat diketahui bahwa nilai signifikan untuk variabel X1 terhadap Y sebesar 0,905 lebih besar dari 0,05, atau T hitung 0,120 lebih kecil dari T tabel 2,01174. Maka tidak terdapat pengaruh variabel X1 terhadap Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 ditolak. Untuk hasil uji hipotesis yang kedua, kepuasan pelanggan atau X2 berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan atau Y. Berdasarkan hasil uji regresi, dapat diketahui bahwa nilai signifikan untuk variabel X terhadap Y sebesar 0,005, yaitu lebih kecil dari 0,05, atau nilai T hitung 2,034 lebih besar dibandingkan T tabel 2,01174. Maka terdapat pengaruh variabel X2 terhadap Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang kedua diterima. Selanjutnya, hasil uji hipotesis yang ketiga, kualitas produk X1 dan kepuasan pelanggan X2 berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan Y. Berdasarkan hasil uji regresi, dapat diketahui bahwa nilai signifikan untuk variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap Y sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan 0,05, atau F hitung 9,565 lebih besar dari F tabel 3,19. Maka terdapat pengaruh variabel X2 dan X1 secara simultan, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil hipotesis yang ketiga diterima. Baik, bismillah. Nama saya Tomira Kapanuntu, NIM saya 51121919003. Oke, mungkin saya akan menjelaskan terkait dengan slide selanjutnya, yaitu tentang kesimpulan. Dengan analisis loyalitas pelanggan pada produk susu Milo, didapatkan hasil bahwa variabel independen yaitu kualitas produk X1 dan kepuasan pelanggan X2 secara bersama-sama berpengaruh
terhadap variabel independen yaitu loyalitas pelanggan, variabelnya yaitu Y. Untuk pengaruh masing-masing variabel independen terdapat pengaruh positif dan negatif. Kemudian berdasarkan hasil yang telah ditampilkan tadi, untuk variabel X1 yaitu kualitas produk berpengaruh negatif terhadap struktur loyalitas pelanggan Y. Kemudian untuk variabel X2 yaitu kepuasan pelanggan, X2 berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan Y. Kemudian selanjutnya ada implikasi manajerial. Dilihat kemudian daripada kualitas produk baik, tapi untuk kemudian meningkatkannya mohon untuk dipertahankan dan ditingkatkan. Jadi untuk kemudian bisa hal ini terus berlanjut di kalangan para customer, maka untuk kualitas produk sudah baik, maka kedepannya itu bisa dipertahankan dan kemudian ditingkatkan lagi. Kemudian selanjutnya ada kepuasan pelanggan. Responnya itu harga cukup mahal, jadi sehingga membuat konsumen agak sungkan untuk membelinya. Jadi untuk produk susu Milo ini ya harga sudah memang cukup mahal gitu untuk kemudian dibeli, mungkin ya untuk kalangan menengah ke bawah. Sehingga kalau memang nanti pasarnya menyangkut terkait dengan kalangan menengah ke bawah, maka ya bisa diturunkan harganya untuk mencakup pasar tersebut. Kemudian selanjutnya ada loyalitas. Nah, untuk di sini dikatakan bahwa stimulus pemasaran cukup baik kepada masyarakat sehingga menimbulkan loyalitas yang tinggi. Tutupi kekurangan pada harga dan distribusi untuk meningkatkan loyalitas konsumen. Nah, untuk kemudian tadi stimulus-stimulus yang kemudian kami tampilkan, ya entah itu dari kualitas produk atau kemudian yang lainnya, itu sudah cukup baik sehingga masyarakat tetap membelinya gitu. Sehingga masyarakat sudah loyal terhadap produk susu Milo ini. Nah, kemudian tadi gitu kan kemudian ada produk, maksudnya ada kekurangan-kekurangan yang kayak contoh misal kayak harga cukup mahal gitu, itu bisa ditutupi ya dengan nanti diturunkan harganya, kemudian distribusinya juga yang harus bisa meluas gitu. Yang tadinya mungkin distribusinya hanya kepada mall-mall atau mungkin kepada supermarket. Nah, ini bisa ditingkatkan kepada warung-warung kecil di kota-kota atau mungkin warung kecil di kampung-kampung gitu, sehingga ya masyarakat sekitar bisa membelinya dengan mudah gitu. Dan kemudian ya di warung tersebut mungkin ya harus ditampilkan di depan gitu supaya tidak, pertama supaya menarik pelanggan, kemudian yang kedua tidak terhalang oleh produk-produk lain begitu. Kemudian di sini ada respon pada kuesioner ya, yang mana dari nomor 1 sampai 24 itu ya pertanyaan-pertanyaan yang kemudian kami ajukan kepada pengisi kuesioner begitu. Kemudian pertama itu susu Milo, kemudian ya selanjutnya itu ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kualitas produk, kemudian loyalitas produk tadi gitu ya. Kemudian selanjutnya ada sudah beres. Mungkin segitu saja, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.